Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini di puasa yang kedua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan di hari ini dan amalan-amalan kita di hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada seluruh amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gunung sehari motor nyimak Mas Ahyani, alhamdulillah. Hadir juga Pak Kiai Faruk Hamdi, alhamdulillah hadir. Bang Randy Aji, alhamdulillah hadir. Silakan bagi sahabat semua, saudara, para guru, teman-teman, silakan meninggalkan komentarnya biar saya tahu, biar saya bisa sapa siapa aja yang sedang menyaksikan. Alhamdulillah hadir Ibu Nurbana, alhamdulillah Bapak Ibu, Bang Randy Aji, alhamdulillah hadir. Seperti biasa, sebelum kita memulai daripada ta'lim ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk mu'allif hadal kitab Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi, dan kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, orang-orang terdekat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu yubahum. Dan kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bang Adek Bakhtiar hadir, Ustaz, alhamdulillah. Pak Sudarno alhamdulillah hadir. Pak Rahman Andi Wicaksana alhamdulillah hadir. Bang Andri Prasetyo pengantin baru alhamdulillah hadir. Sahabat saya insyaallah Ustadz Zadul Fakhri alhamdulillah hadir. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal kita. Dan mari sama-sama juga kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita jadikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'alimin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Anallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'ida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam, alhamdulillah Mbak Dita Dian hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu tambah berkah, sudah menjadi seorang ibu, mudah-mudahan jadi ibu yang salehah buat anak-anaknya, jadi istri yang salehah buat suami-suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bih wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala
Babu fadli zikri wal hasya alaih. Bab keutamaan dan anjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum. Wa qala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa qala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada Bang Zaki Fitrama, alhamdulillah hadir. Beliau pengurus dari GSQ. Alhamdulillah hadir. Salam buat Tuan Guru Sidik. Alhamdulillah hadir juga Ustaz Muhammad Jamil. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, barakallah. Mabruk juga Bang Zaki. Alhamdulillah Ustaz Zaki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zikir, terutama zikir setelah salat. Kenapa saya mengambil tema zikir ini? Karena ini sangat penting buat kita. Karena zikir ini adalah salah satu obat penenang hati kita. Karena di akhir-akhir ini banyak yang resah hati kita, banyak yang gundah hati kita, banyak yang ketakutan akan wabah segala macamnya. Jadi sebenarnya sakitnya itu bukan karena tertular kita jadi berpenyakitan, tapi karena kita tidak tenang di dalam hati kita, was-was di dalam diri kita. Dan itulah terkadang yang membuat daripada kita ini imun kita menjadi rendah, imun kita menjadi lemah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas daripada zikir-zikir yang biasa ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, orang-orang tua kita terdahulu sehabis kita sholat. Apakah zikir-zikir mereka itu sesuai dengan anjuran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja khasiatnya? Kenapa kok para ulama-ulama kita mengeluarkan atau mentartibkan daripada zikir-zikir setelah sholat? Dan ada ulama yang mengatakan bahwa man tarakal wirda fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan zikir setelah sholat, setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung bangun, dia nggak zikir lagi, fahuwa kirdun katanya. Dia sama seperti monyet katanya. Loh, Masya Allah. Ini bukan hadis ya, ini qaulul ulama. Ini perkataan daripada orang-orang alim. Bukan hadis ini, jangan disalahartikan. Ini bukan hadis ya, man tarakal wirda fahuwa kirdun, itu bukan hadis. Tapi ini peribahasa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita agar apa? Agar kita jangan sampai kita meninggalkan wirid-wirid atau zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir juga Bang Saiful Bahri Nur Utami, alhamdulillah. Dosen saya, Masya Allah, Bang Agustinus Sugeng. Alhamdulillah, walaupun beliau beda agama, beliau mantau daripada murid-muridnya. Alhamdulillah, makasih Bang Sugeng. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, menurut ahli tafsir, fadhkuruni yang dimaksud dengan ingatlah kepadaku, yakni udhkuruni bitta'ah. Ingatlah kepada Allah dengan cara kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzkurkum. Nah, menurut ahli tafsir, adzkurkum di sini yakni bil ma'unah. Allah akan mengingat kita dengan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, terlebih di dalam kondisi saat ini, di mana kita banyak di karantina, nggak boleh keluar, stay at home. Bagi orang-orang bingung, gimana nih penghasilan saya? Sementara penghasilan saya penghasilan harian. Kalau saya nggak keluar, saya nggak dapat duit segala macam.
Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah bakal tolong kita. Jadi jangan kita sepelekan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir ini banyak yang akan menolong kita di sehari-harian kita. Langsung aja yang pertama, di dalam sholat, setelah selesai sholat, biasanya apa yang kita lakukan? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau juga banyak saudara kita yang pakai zikirnya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Terserah. Yang penting kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata bukan sembarang kita beristighfar kepada Allah setelah selesai salat. Ternyata ulama-ulama kita, orang-orang tua kita terdahulu, ini ada hadisnya. Ada di saat ini kita belajar kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Maliki. Bukan Nawawi Al-Bantani, Nawawi Al-Maliki. Wa an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadith kaifal istighfar qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Dari Thauban radhiyallahu taala semoga Allah meridhoinya berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, ya Allah, Engkaulah keselamatan dan darimulah keselamatan. Maha mulia Engkau, wahai yang memiliki segenap keagungan dan kemuliaan. Al-Auza'i ditanya, siapa Al-Auza'i? Ia adalah salah seorang periwayat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, bagaimanakah istighfar itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ucapkanlah astaghfirullah, astaghfirullah. Ternyata ulama kita setelah selesai sholat itu ada tuntunannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih ini hadis. Makanya kalau ada orang yang enggan setelah selesai sholat langsung jalan, dia nggak pakai wirid lagi, dia nggak pakai zikir lagi, tanyain madhab mana dia. Karena para ulama, terutama mazhab, 4 mazhab, 4 imam mazhab ini, 4 imam mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Ahmad Ibn Hanbal, semuanya melakukan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sebagai daripada orang yang awam, hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti daripada ajaran-ajaran daripada ulama-ulama kita, daripada asatid-asatid kita. Makanya kenapa banyak masjid-masjid khususnya di Indonesia, terlebih lagi di daerah Jakarta, Banten, dan daerah Sunda, Bekasi, Depok, segala macamnya, Bandung, masih terdengar setelah selesai sholat banyak orang berwirid dengan mengeraskan daripada suaranya, memakai speaker. Enggak masalah. Oh, bid'ah segala macam. Oh, enggak. Yang disebut dengan bid'ah itu yang ibadah mahdhah, ibadah yang udah ditetapkan. Setelah selesai sholat terserah kita mau baca apa segala macamnya, silahkan kita baca.
Mau dikencangin suaranya nggak apa-apa lah, baksa deh. Nggak apa-apa kalau kita mau kencangin. Lisyiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mensyiarkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Ya Allah, sekuat-kuatnya takwa itu. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa orang yang mau mensyiarkan Allah, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, lisyiar. Biar orang lain ngikutin, biar orang lain dengerin, biar orang lain faham. Oh, urutan zikirnya seperti ini, seperti ini. Kita baca astaghfirullahalazim. Boleh alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Boleh juga astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Boleh. Dan dilanjutkan lagi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Siapa orang yang membaca ini setelah dia melakukan salat 5 waktu, maka baginya doa yang dia baca. Apa doanya? Dia minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, darussalam. Masya Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam. Dan dari mula keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan di dunia dikasih, keselamatan di akhirat pun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita disuruh setelah istighfar itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali? 10 kali. Ini urutannya nih. Jangan dibilang ntar nggak ada hadisnya. Ini ada hadisnya nih. Banyak orang yang gampang membid'ah-bid'ahin. Oh, bid'ah nggak ada zaman Rasul. Ini ada nih. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibilang an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man qala, siapa orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Siapa orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusi min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Ini hadis sahih banget, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dibilang siapa orang yang membaca ini 10 kali, maka dia seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail, atau memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Masya Allah. Karena banyak keturunan daripada Nabi Ismail yang menjadi budak. Itu kalau orang membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, itu beda pahalanya. Dikatakan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, Al-Imam Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitabnya beliau berkata, qala Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi fi jawabi su'alin lahu, wa ra'aitu fi sunani Abu Dawud an Abi Ayyas aw qala Hammad an Abi Ayyas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kana lahu 'idlu raqabatin min waladi Ismail wa kutiba lahu 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at
wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsiya wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalika hatta yusbih. Masya Allah. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau mengutip daripada perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di dalam jawaban soalnya. Wa ra'aitu fi Sunan Abu Daud. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga melihat di dalam hadis Sunan Abu Daud. Diriwayatkan dari Abi Ayyas. Qala Hammad, berkata Hammad dari Abi Ayyas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, berkata Rasulullah, man qala, siapa orang yang berkata, idza asbaha, di pagi harinya, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kana lahu idlu raqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanat, dan orang yang melazimkan wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kutiba lahu asyru hasanat, maka bagi dia akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu asyru sayiat, dan akan dihapuskan 10 daripada dosa-dosanya dia diampunin tuh. 10 dosanya dia diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan Allah akan menaikkan derajatnya 10 kali lipat. Masya Allah. Wa kana fi hirzin minasyaitan, dan dia akan dilindungi daripada godaan syaitan. Kalau dia baca pagi, dia akan dilindungi nama Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Kalau dia baca ini sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari godaan syaitan 10 kali. Masya Allah. Sampai subuh. Kalau baca sore, dilindungi sampai subuh. Masya Allah. Nah, makanya, nah ini dibilang di sini nih, diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dibilang, siapa orang, nih, Annallaha yanzuru ila qailiha wa ta'dilu lahu itqu wa annahu la yusbiquha amal. Nah, ini dijelaskan nih. Orang yang memerdekakan budak dari keturunan Ismail, maka dia sama aja faka'annama a'taqa thalatha riqabin min waladi Ismail. Oh, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang membebaskan budak dari keturunan Ismail, maka baginya itu sama saja seperti dia memerdekakan budak sebanyak 12 kali. Masya Allah. Nih, dibilang, anna man a'taqa raqabah min waladi Ismail alaihi salam faka'annama a'taqa isnatai asyrata raqabatan min ghairi waladi Ismail. Tuh, Masya Allah. 12 orang budak. Masya Allah. Berarti kalau di sini satu, dia kan yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, berarti 12. Kalau kita bacanya disuruhnya 3 kali habis sholat, berarti 3 kali 12. Masya Allah, 34. Laksana kita membebaskan budak. Masya Allah. Allah sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Gampang banget ya Allah. Allah ngasih pahala sama kita. Gampang banget. Tuh, kalau kita pengen derajat kita dinaikkan 10 kali, derajatnya mau dinaikin sama Allah, baca setelah salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca. Dan selain itu, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala kita ditambah sama Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tuh. Dan juga siapa orang yang membaca ini di pagi hari. Nah, ini biasanya kalau ulama-ulama kita
Kalau ulama-ulama kita biasanya ini ngebaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu biasanya habis maghrib sama habis subuh. Kalau ulama-ulama kita, nah, saya diijazahkan oleh guru saya, oleh kakek saya, oleh ayah saya, itu baca la ilaha illallah sehabis maghrib dan sehabis subuh. Berapa kali? 10 kali. Masya Allah. 10 kali kita baca. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca 10 kali. Dibilang di sini. Wa 'anil Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu ditambahin lagi tuh, ada lagi terusannya tuh. Dan ini kita harus baca. Ada juga yang meriwayatkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa kali? 10 marrat. 10 kali. Nah, ini sesuai apa? Sesuai daripada hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca tuh 10 kali itu. Baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang membaca ini di pagi hari, maka dia akan dilindungi daripada godaan syaitan. Dia akan dilindungi daripada kejahatan syaitan. Yang bacanya habis subuh, dia dilindungin sampai menjelang maghrib. Masya Allah. Dan siapa orang yang membaca ini sehabis maghrib, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada gangguan syaitan sampai subuh. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang kena guna-guna, dia pengen terhindar daripada pelet, teluh, guna-guna yang lainnya, silahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, dan kalau nggak ada orang yang ngerjain kita, yang mau ngirim kita, mau nyantet kita, mau apa segala macamnya, nggak ada nih. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadang penglihatan kita daripada gangguan syaitan. Misal contohnya nih, di depan kita ada perempuan, Masya Allah, kelihatan lekukan tubuhnya, pahanya kelihatan, segala macam. Kalau kita sering dawamin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nanti tuh Allah lindungin tuh penglihatan kita. Allah lindungin penglihatan kita, agar kita terbebas daripada maksiat, daripada gangguan syaitan. Baca nih, lazimin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tuh, baca. Ulama kita menyuruh kayak begitu. Nah, setelah itu kita baca apa lagi? Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Baca 7 kali. Ini ada hadisnya. Makanya setiap wiridan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, itu jangan dikira nggak ada hadis. Ini ada hadisnya. Masya Allah. Kebanyakan sahih hadisnya. Nah, ini ada lagi. Kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kapan bacanya? Setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah baca itu 10 kali, kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dibilang apa? Ada di dalam kitab Al-Muntaqa min Kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munzir li Syekh Ad-Doktor Yusuf Al-Qardawi. Wa hadzal hadis ruwiya anin Nasa'i an Ibni Dawud anil Haris ibn Muslim At-Tamimi. Idza salaita as-subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar 7 marrat fa innaka in mitta min yaumika dzalika kutiba lahu jiwarun minan nar wa in salaital maghrib faqul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirni ay Allahumma ajirna minan nar 7 marrat fa innaka in mitta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Masya Allah. Dan Ad-Doktor Syekh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa hadis ini hasan karena Haris At-Tamimi adalah tabi'in, dan ini diambil juga dari sumber yang lain, yakni yang sama dari Syarah Al-Azhar.
Ini kitab hadis, bukan hadis dhaif. Karena banyak orang yang mengatakan, oh ini hadis dhaif segala macamnya. Hasan ini hadis, Masya Allah. Dan ini Masya Allah. Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Silakan ya, kalau yang punya kitabnya ada di dalam kitab Al-Muntaqa min kitab Targhib wa Tarhib lil Munzir li Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari Abi Daud Anil Haris bin Muslim At-Tamimi. Idza shallaita subha, kalau engkau melaksanakan salat subuh, faqul, dan engkau mengatakan Allahumma ajirna minan nar 7 kali sebelum kita berbicara kepada orang lain. Maka baginya fa innaka in mitta min yaumika, kalau kita mati, kita baca subuh nih. Terus setelah subuh, sebelum asar, sebelum maghrib kita mati. Tapi kita udah baca ini. Kataballahu laka jiwaran minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita daripada api neraka. Masya Allah. Dan siapa orang yang sholat maghrib lalu dia berkata Allahumma ajirna minan nar 7 kali sebelum dia berbicara dengan orang lain, maka jika kamu mati pada malam harinya, setelah sholat maghrib kita mati, sebelum subuh kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Maka itu ulama-ulama kita nyuruh kita tuh baca ini. Dibaca nih. Fadilahnya kalau kita mati habis baca ini Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Habis itu kita mati, kita dibebasin dari api neraka. Masya Allah. Kalau kita habis subuh nggak baca Allahumma ajirna minan nar, habis salat subuh kita nggak baca Allahumma ajirna minan nar, kita mati. Belum tentu kita dapat jaminan nih kita terbebas dari api neraka. Tapi kalau orang yang habis subuh, dia baca sebelum dia ngobrol. Makanya kalau kita habis sholat, biasain jangan langsung bangun. Baca wirid-wirid dulu nih, terutama Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan kita bangun dulu. Jangan kita ngobrol dulu sama yang lain. Baca dulu, kelarin zikir kita. Baru setelah itu kita ngobrol sama teman kita. Ya, habis selesai sholat jangan ngobrol. Baca ini dulu nih. Waalaikumsalam, Cing Lukman. Alhamdulillah. Ada Bang Surur, Masya Allah, hadir. Siapa orang yang baca ini, sehabis subuh dibaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dia mati, maka dia dibebaskan daripada api neraka. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ini didawamin nih 7 kali ya. Habis sholat subuh dibaca 7 kali, habis maghrib baca 7 kali. Insya Allah, kalau kita mati, habis baca itu kita mati, entah itu zuhur, kita baca subuh, di waktu zuhur kita mati, ataupun misalnya asar kita mati, sebelum maghrib kita mati, terbebas kita dari api neraka. Ini baginda Rasul yang ngomong, Masya Allah. Makanya kebanyakan ulama-ulama dari Nahdliyin, dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan-kalangan NU kebanyakan, biasanya yang ngadain wirid kayak begini, kebanyakan yang disiarkan melalui speaker segala macam, kebanyakan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dari kaum Nahdliyin. Dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Al-Maturidi, semuanya ini ngamalin nih wiridan kayak begini nih. Makanya kita nggak boleh sembarangan sama ulama-ulama kita nih. Masya Allah. Kita diijazahin nih baca, ya, baca daripada Allahumma ajirna minan nar. Nah, setelah itu baca apa lagi? Urutannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalami wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu. Nah, setelah baca itu, baca apa lagi? Nah, kita diperintahkan untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna fuqara al-muhajirin
atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan ni'im al-muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwal yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun faqala ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salata wa salatin. Qala Abu Salih Ar-Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna talatan wa talatina muttafaqun alaih. Nah, ini hadis sahih lagi nih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa orang-orang fakir muhajirin, ya, orang-orang miskin dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa derajat yang tinggi, Masya Allah, dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat seperti kami, puasa sama kayak kami, mereka memiliki kelebihan harta, mereka pergi haji, mereka umroh, mereka berjihad, dan mereka bersedekah." Jadi ada orang fakir muhajirin nih ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok saya terlahir fakir ya Rasulullah? Saya ini miskin ya Rasulullah. Sementara orang-orang yang dilahirkan kaya, yang telah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka enak banget. Mereka bisa sedekah yang banyak, bisa pergi haji, bisa umroh. Ini saya nggak bisa ya Rasulullah, gimana caranya? Saya mau sedekah, mau nyaingin kayak dia sedekahnya. Saya nggak bisa ya Rasulullah, saya nggak punya duit, gimana caranya?" Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataannya itu keluar, yaitu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bang Edi Sutarjo hadir. Ustaz Furqan Ali, Ibu Lia hadir, alhamdulillah. Bang Ridwan alhamdulillah hadir. Bang Fadlan Alan alhamdulillah hadir. Nih, kata Rasulullah dibilang, "Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian dapat menyusul orang-orang yang mendahului kalian, dan dengannya juga kalian dapat mendahului yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan." Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali." Tuh, Masya Allah. Ini adil. Islam tuh agama yang paling adil. Masya Allah. Kita susah nih. Kita pengen nyaingin amalannya orang kaya. Orang kaya sedekahnya Masya Allah, hajinya Masya Allah, umrohnya Masya Allah. Kalau kita kepengen, kata Nabi nih, udah yang miskin gak usah kecil hati. Lo bisa kok mendapatkan pahala yang sama kayak orang kaya yang kayak tadi. Kata Nabi, mau gak gue ajarin? Orang fakir muhajirin bilang, "Oh mau ya Rasulullah." Ya mau lah, siapa yang gak mau? Alhamdulillah Bang Saifuddin Mandala. Wah Bang Juragan Motor nih dari Kemayoran, alhamdulillah hadir. Bang Lukman Hakim Sidik, alhamdulillah hadir. Dibilang, "Mau gak gue kasih amalan? Amalannya sama kayak amalan orang kaya." Ya namanya digituin, yang ngomong Rasulullah pasti mau lah jawab. Alhamdulillah Bang Fadlan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau lo pengen pahalanya sama kayak orang yang kaya, dia bersedekahnya gede, orang haji berkali-kali, umroh segala macamnya, lo pengen kayak dapetin pahala kayak begitu, kata Nabi besar Muhammad SAW, bacalah Subhanallah, Subhanallah sampai 33 kali. Terus baca Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali.
dan bacanya Allahu Akbar 33 kali. Setelah selesai kita sholat, kata Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan sedekahnya jor-joran, haji, umroh. Kita akan mendapatkan pahala kayak begitu. Masya Allah. Islam tuh ringan banget dah, dapetin pahala, dapetin keberkahan di dalam Islam tuh gampang. Gampang. Syaratnya apa? Ngaji. Jadi kita tahu. Hadir di majelis ta'lim, jadi kita tahu amalan-amalan apa aja yang sekiranya mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya nggak heran banyak orang, loh ya Allah, kok bisa sih dia orang miskin, hartanya nggak banyak, tapi Masya Allah kok derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kok dia bisa pergi haji, kok dia bisa kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang kaya, segala macamnya. Oh ternyata ada amalan ini yang dipakai, diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih. Hadis Bukhari Muslim. Kalau udah Bukhari Muslim udah sahih udah. Udah sahih. Selamat datang Bang Alfian Alfi. Tuh ya, jadi baca nih. Amalin habis sholat, baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Jangan malas ya. Kalau kita pengen mendapatkan pahala orang-orang yang mendahului kita, artinya orang-orang yang semangat beribadahnya segala macamnya nih, baca ini nih. Waalaikumsalam Bang Arif, Masya Allah. Bosin. Baca itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak masing-masing 33 kali. Dan dikatakan juga wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Masya Allah. Nah, ini ditambahin lagi sama Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa orang yang mengatakan subhanallah, subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, lalu ditutup dengan kan biasa kita habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup pakai itu tuh biasanya itu kan. Siapa orang yang ngedawamin ini, kata Nabi besar Muhammad SAW, udah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dibilang ghufirat khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahar. Maka dosa-dosanya akan diampuni nama Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak pasir di lautan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rugi kita kalau enggak ngedawamin kayak begini. Nah dibilang wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Rasulullah bilang, demi Allah wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Faqala usika ya Mu'adz, saya mewasiatkan kepada kamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini kita dapat ijazah lagi nih hari ini dari Rasulullah. Kemarin kita dapat ijazah agar doa kita dikabul langsung dari malaikat Jibril. Nah, ini sekarang kita dapat ijazah lagi nih dari Mu'adz. Mu'adz langsung diijazahin nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berwasiat langsung kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan setelah selesai sholat, jangan sekali-kali kamu enggak baca apa Allahumma a'inni atau Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, baca nih habis sholat nih. Kalau ulama-ulama dari kalangan Nahdliyin di daerah saya, di Pedurenan, di Kuningan, itu sebelum baca subhanallah, subhanallah itu baca dulu Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ila ya rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu baca. Ini Rasulullah ngedawamin ini, dibilang sama Mu'adz, jangan sekali-kali tinggalin Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali ninggalin bacaan ini. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dibilang lagi,
Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini kapan dibaca? Kata Nabi, idza tashahhada ahadukum, jika kalian bertasyahud. Tasyahud arti kita tahiyat akhir. Maka jangan lupa kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka orang yang membaca ini akan dilindungi daripada azab kubur dan akan dilindungi daripada azab api neraka dan akan terhindar daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan dia akan dilindungi daripada fitnah dajjal. Masya Allah, ulama kita cakep banget dah. Ngasih kita amalan-amalan yang luar biasa. Ini diamalin semuanya nih. Nah, ini ada juga nih. Biasanya kita kalau habis maghrib sama habis subuh, kita dilengkapin dengan membaca muawwidzatain. Sama yang baca kulhu. Dan ini ada juga hadisnya. Dibilang kata Nabi, Wan Abdullah bin Khubayb Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul huwallahu ahad sampai akhir, dan baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, hina tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai'. Masyaallah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Ini hadisnya hasan sahih. Nih, jadi baca ya habis subuh nih, biasanya habis subuh. Wa hina tusbih, siapa orang yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali habis sholat subuh, maka dia akan dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, jangan tinggalin nih wiridan-wiridan yang dikasih sama ulama-ulama kita. Nih kalau kita pengen dicukupin nih, sekarang kan lagi susah ekonomi nih. Mau makan susah segala macamnya. Ini baca nih habis subuh. Setelah wirid-wirid yang tadi tuh, subhanallah, alhamdulillah. Ini ada lagi baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ya, habis sholat. Kapan urutannya? Biasanya setelah kita baca habis Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ta'ala jalal wa ikram. Fatihah tuh baca tuh. Nah, habis itu habis Fatihah baca dah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, baca 3 kali. Nah, ada juga wa an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 marrat illa lam yadurruhu syai'un. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Ini hadisnya hasan sahih. Nah, makanya kita disuruh baca ratib atas ataupun ratib haddad. Di situ di dalamnya terdapat bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Siapa orang yang membaca ini di pagi hari dan sore hari. Biasanya kita disuruh baca ratib tuh habis maghrib, habis subuh. Siapa orang yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mudarat kepada dia. Kita dilindungin sama Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, bencana, malapetaka, wabah, dilindungin. Baca nih bismillah. Illadzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Bang Arif ngopi, ngaji, ngudut ya Ustaz, iya ntar. Habis buka puasa baru kita ngopi. Alhamdulillah, Pak Reni Febriani hadir juga, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon untuk diamalkan sehabis sholat. Jadi sehabis sholat jangan kita langsung jalan ya. Kita wirid dulu. Yang mau wiridannya, yang mau wiridan lengkapnya silakan WhatsApp saya atau Japri. Langsung apa aja wiridan-wiridan sehabis sholat yang sesuai daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW dan keutamaan-keutamanya, silakan menghubungi saya. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ta'lim kita bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa, mari sama-sama kita baca nih menjelang buka puasa amalan yang dicintai Allah, turun ridhonya Allah dan akan mendapatkan surganya Allah. Yuk sama-sama kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Alhamdulillah. Udah azan loh. Lewat 52 ya. Harusnya udah. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa, ya harus melakukan ibadah puasa semua. Jangan lupa ya, minum, ketika minum langsung doa. Terserah doa apaan aja, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, doa. Karena air yang pertama kali masuk ke dalam tenggorokan kita, kerongkongan kita, itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita, khususnya orang yang berpuasa. Alhamdulillah, udah buka, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.